Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya tentunya ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Orang tua kamu semuanya dipermudah untuk mencari ilmu, karena kita akan mempelajari tentang Al-Quran, yaitu adalah surat At-Tin. Mudah-mudahan barokahnya Al-Quran, kita semuanya diberikan kesehatan, orang tua kita diberikan kelancaran mencari rezeki semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayo kita buka bukunya, pelajaran kedua tentang surat At-Tin. Anak-anakku, surat At-Tin adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, dan ini diturunkan sesudah surat Al-Burud. Diturunkan sesudah surat Al-Burud, dan surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Anak-anakku semuanya, surat At-Tin Pak Guru nggak usah baca, namun Pak Guru terangkan apa yang terkandung di dalam surat At-Tin. Kita buka halaman 19, menterjemah surat At-Tin. Ya. Di dalam buku diterangkan, yaitu adalah kita menterjemah dalam satu kosakata. Tujuannya apa? Kalau kita menghafalkan satu kosakata, nanti di dalam surat yang lain atau ayat yang lain terdapat, anak-anakku bisa dan bisa menggabungkan satu dengan yang lain. Itu adalah mufradat yang ada, itu bisa dilihat di situ. Kemudian terjemah surat At-Tin mulai dari ayat 1 sampai ke 8, ini ada di dalam halaman 20. Ya, di dalam halaman 20. Ini. Kemudian surat At-Tin ini adalah salah satu surat yang mempunyai kandungan yang banyak. Anak-anakku bisa dilihat di halaman 22. Memahami isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama, buah tin atau zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, yaitu sebuah tempat di mana diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, di situ tempat diutusnya Nabi Isa. Yang kedua, kandungannya adalah Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Yang ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Jadi aman itu adalah kota Mekah di sini. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagaimana isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan rasul. Ulul azmi itu adalah rasul-rasul yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lain, baik secara jenis jasmaninya ataupun rohaninya. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, dan bijak. Ini adalah manusia. Yang kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak mau bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak menaati terhadap perintah Allah. Artinya apa? Manusia di atas dikatakan makhluk yang paling mulia, paling baik di sisi Allah, jika makhluk Allah ini yang namanya manusia mau bertaat kepada Allah. Tapi kalau tidak bertaat, selalu maksiat kepada Allah, maka derajat manusia di bawah hewan-hewan yang lain. Pak Guru contohkan boleh ya? Manusia dikatakan terbaik ini besok ketika mati akan menjadi satu makhluk yang masuk surga, dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau manusia ini adalah berbuat maksiat kepada Allah dan tidak pernah taat kepada Allah, maka derajatnya lebih rendah daripada kambing. Pak Guru contohkan gini, manusia sehebat-hebatnya besok akan masuk surga. Tapi kalau manusia rendah dari dibandingkan kambing, maksudnya kambing memang jelek, tapi masih bisa dimakan dagingnya. Tapi kalau manusia jelek, tingkah lakunya jelek, mau diapakan? Salah satu contoh nyata adalah orang gila. Ya, orang gila itu tidak bermanfaat. Artinya apa? Mereka mau kita pelihara itu adalah tidak akan memberikan manfaat, mungkin membawa darurat. Tapi kalau kita buang, kita nggak boleh juga karena itu termasuk makhluknya Allah. Yang keenam, manusia akan selamat dari kehinaan adalah ia yang beriman dengan bersungguh-sungguh. Jadi inti yang keenam ini adalah orang yang beriman itulah yang akan selamat atau tidak hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu ajaran Islam. Rasulullah yang membawa ajaran Islam. Yang kedelapan, Allah adalah hakim paling adil. Di dalam ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah Allah itu adalah bukan hakim yang paling adil? Nah, ini padahal sudah jelas Allah itu yang paling adil. Sama dengan Pak Guru tanya, kamu tidak memuliakan kepada orang tuamu, apakah orang tuamu itu orang yang tidak melahirkan kamu? Nggak perlu dijawab, sudah jelas orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita, yaitu adalah ibu kita. Apapun ibu kita itu harus kita hormati, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil dalam mengadili apapun. Ya. Lanjutnya anak-anakku, di halaman 24 dapat dibaca rangkuman. Ya. Jadi nanti kalau Pak Fauzan kasih tugas, kamu kok bingung, bisa dibaca di rangkuman. Kalau tidak ada ya dibaca di depan. Kemudian halaman 25 ada kamus istilah. Ya. Adil itu apa, hari pembalasan itu apa, hukuman jasmani dan seterusnya. Itu dapat anak-anakku baca semuanya. Nah, dengan ini maka anak-anakku dengan paham dari depan surat At-Tin, insya Allah akan mudah mengisi terhadap soal-soal yang Pak Fauzan kasih nanti. Ya, mudah-mudahan anak-anakku dengan mempelajari surat At-Tin semakin bertakwa, menjadi anak yang beriman kepada Allah, sehingga orang yang diselamatkan dari kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Itu saja materinya. Nanti kalau ada tugas nggak paham dicari di buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.